Lu pernah mikir gak sih, kenapa kalau di Indonesia ada penemuan gede, penemuan yang bisa ganti buku sejarah dunia, penemuan itu pasti ujung-ujungnya jadi drama. Nggak cuma drama biasa, tapi drama level sinetron yang melibatkan ilmuwan-ilmuwan top, orang-orang pemerintahan, sampai ke tukang gali tanah di pelosok Cianjur. Gue nggak lagi ngomongin harta karun Bung Karno atau peti emas di dasar Danau Toba. Gue ngomongin satu nama yang selama 1 dekade ini jadi momok, jadi perdebatan abadi, dan yang paling parah, jadi misteri yang seolah-olah dipaksa buat ditutup rapat-rapat. Ya, benar. Kita bakal bahas tuntas soal Gunung Padang. Bukan cuma tumpukan batu biasa. Ini adalah teka-teki. Sebuah peninggalan yang kalau klaimnya benar, bisa bikin peradaban Mesir kuno yang punya piramida Giza itu cuma kayak anak bawang yang baru mainan Lego. Tapi kok semakin banyak bukti yang muncul, semakin kencang juga desakan buat bilang, udah, stop, jangan digali lagi. Siapa sebenarnya yang takut sama misteri Gunung Padang? Dan kenapa ilmu pengetahuan yang seharusnya netral malah jadi medan pertempuran politik dan ego? Lu harus tahu, Gunung Padang ini bukan penemuan baru. Orang Belanda aja tahun 1914 udah nyatet keberadaannya. Tapi mereka cuma lihat permukaannya, tumpukan batu basalt yang kayak kolom-kolom, tertata rapi kayak tangga raksasa yang naik ke langit. Mereka cuma ngira ini punden berundak, situs pemujaan kuno, paling tua juga seumuran kerajaan Pajajaran. Biasa aja. Terus masuklah era modern, sekitar tahun 2010-an. Nah, di sini dramanya dimulai. Ada seorang geolog senior, namanya Denny Hilman Natawijaya. Bersama timnya, tim Katastropik Purba atau kita singkat aja TKP, mulai mengintip ke dalam gunung itu, bukan cuma permukaannya. Mereka nggak pakai cangkul di awal, mereka pakai teknologi canggih. Bayangin, lu mau tahu isi perut orang, lu nggak langsung operasikan, lu pakai röntgen atau USG. TKP ini pakai geolistrik, georadar, dan pengeboran inti. Geolistrik itu kayak mereka ngirim sinyal listrik ke dalam tanah. Kalau sinyalnya lurus aja, berarti tanahnya homogen. Tapi kalau sinyalnya mantul-mantul aneh, itu artinya di dalam sana ada struktur, ada rongga, atau ada material yang beda banget sama tanah sekitarnya. Dan hasilnya, sinyal itu berteriak. Sinyal itu nunjukin kalau tumpukan batu di Gunung Padang itu bukan cuma di permukaan. Itu kayak kue lapis raksasa yang udah ditimbun ribuan tahun. Strukturnya turun jauh ke bawah, sampai kedalaman puluhan, bahkan ada yang mengklaim ratusan meter. Analogi warung kopinya gini, lu kira lu lagi ngopi di atas tumbukan meja bekas. Ternyata setelah lu cek, di bawah meja itu ada ruangan. Di bawah ruangan itu ada tangga, dan di bawah tangga itu ada lantai keramik kulo. Gunung Padang itu bukan gundukan, tapi diduga kuat adalah megastruktur buatan manusia yang sebagian besar tersembunyi di bawah lapisan tanah dan vegetasi. Kenapa klaim ini dianggap gila dan bikin gempar satu dunia arkeologi? Jawabannya ada di tanggal lahir. Setelah mereka ngebor dan ngambil sampel dari lapisan-lapisan paling dalam, mereka ngelakuin tes carbon dating atau C14. C14 ini kayak KTP yang dicetak di masa lalu, nentuin kapan suatu material organik terakhir kali hidup. Mereka nemuin material organik yang terjebak di antara celah-celah batu. Hasilnya gak main-main. Sampel dari lapisan terdalam yang katanya merupakan fondasi utama struktur itu menunjukkan usia lebih dari 16.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada klaim yang mencapai 25.000 tahun. Coba kita letakkan ini di konteks sejarah dunia yang lo pelajari di sekolah. Piramida Giza, sekitar 4.500 tahun yang lalu. Göbekli Tepe, sekitar 11.500 tahun yang lalu. Peradaban Sumeria, sekitar 6.000-7.000 tahun yang lalu. Artinya, kalau klaim usia Gunung Padang itu benar,
Itu berarti puluhan ribu tahun sebelum manusia Mesir dan Sumeria kepikiran bikin rumah dari batu bata, nenek moyang kita di Nusantara udah sibuk ngebangun piramida raksasa di Jawa Barat. Ini bukan cuma nulis ulang sejarah Indonesia. Ini nulis ulang sejarah seluruh umat manusia. Ini adalah titik awal kontroversi yang membelah ilmuwan jadi dua kubu yang saling benci. Seketika, klaim TKP ini dapat perlawanan hebat. Bukan dari alien atau Illuminati, tapi dari sesama ilmuwan. Mereka ini biasanya para arkeolog konvensional, geolog yang lebih main aman, dan sejarawan yang gak mau teori mapan mereka diusik. Apa argumen penolaknya? Pertama, masalah metodologi C14. Para penolak bilang, sampel organik yang ditemukan di kedalaman itu bisa aja nggak ada hubungannya sama struktur batu. Mungkin itu cuma serpihan karbon yang masuk ke celah batu belakangan, terbawa air. Atau proses alamiah yang namanya diagenesis, perubahan kimia dan fisika di dalam batuan, yang membuat hasilnya seolah-olah tua. Kedua, the big question, siapa yang bangun? Kalau memang situs ini dibangun 20.000 tahun lalu, siapa yang bangun? Menurut sejarah konvensional, 20.000 tahun lalu manusia masih hidup nomaden, berburu, belum punya teknologi untuk memotong, memindahkan, dan menata jutaan ton batu sepresisi itu. Mereka menuntut bukti artefak budaya. Mana sisa-sisa perkakasnya? Mana sisa-sisa pemukimannya? Ketiga, the unprofessional rush. Para penentang juga kritik cara TKP mengumumkan penemuan ini. Mereka bilang, TKP terlalu cepat mengklaim ke media sebelum publikasi ilmiah mereka benar-benar lolos peer review, proses di mana ilmuwan lain mengkritisi dan memvalidasi temuan. Mereka dianggap lebih memilih sensasi daripada verifikasi. Di momen ini, media sosial panas. Lu bisa lihat di Twitter, dua kubu ilmuwan saling serang dengan istilah-istilah ilmiah yang bikin kepala pusing. Ini bukan lagi soal data, tapi soal otoritas dan ego. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bikin curiga. Bagian yang membuat teori konspirasi tentang pihak yang ingin menutupi itu jadi masuk akal. Awalnya, di masa pemerintahan Presiden SBY, proyek penelitian Gunung Padang ini didukung penuh. Bahkan ada Komando Satuan Tugas atau Satgas khusus yang dibentuk untuk mempercepat penelitian dan penggalian. Ini sinyal kuat bahwa pemerintah melihat potensi besar di sana. Sumber daya negara dikucurkan. Penelitian dan penggalian itu sempat berjalan agresif, fokus di lapisan-lapisan yang paling bawah. Tapi, mendadak, seperti lampu yang dimatikan tiba-tiba, semuanya berhenti. Di tahun 2014, pasca pergantian pemerintahan dan juga di tengah polemik akademik yang makin panas, dukungan pemerintah terhadap TKP tiba-tiba dicabut, dana dipotong, Satgas dibubarkan, dan yang paling mengejutkan, narasi resmi pemerintah mulai bergeser. Fokusnya bukan lagi pada membuktikan klaim 20.000 tahun, tapi pada pengamanan situs sebagai cagar budaya konvensional. Ini adalah plot twist-nya. Kenapa pemerintah, setelah investasikan waktu, uang, dan reputasi, tiba-tiba menarik rem tangan sekeras itu? Ada dua spekulasi utama. Spekulasi A. Pemerintah akhirnya menganggap polemik ilmiahnya terlalu besar. Ada tekanan dari akademisi dalam dan luar negeri yang bilang, ini klaim yang memalukan. Kalau salah, reputasi ilmiah Indonesia hancur. Jadi mereka mundur buat mendinginkan situasi dan kembali ke penelitian yang lebih konservatif. Spekulasi B. Ada sesuatu yang sangat besar yang ditemukan di lapisan paling bawah, yang membuat beberapa pihak di dalam pemerintahan atau birokrasi ketakutan. Ketakutan itu bukan karena penemuan itu salah, tapi justru karena penemuan itu benar. Saat ini, Gunung Padang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya nasional. Itu artinya, situs ini dilindungi. Tapi, penetapan ini justru mengunci statusnya. Di mata hukum, dia adalah punden berundak konvensional. Penelitian radikal, penggalian yang dalam, dan upaya pembuktian klaim 20.000 tahun itu
praktis terhenti total. Ini ironis. Penemuan yang seharusnya membuka jendela baru ke masa lalu, malah jadi kasus yang ditutup oleh birokrasi. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Siapa yang sebenarnya mau nutupin misteri Gunung Padang? Jawabannya mungkin gak sesederhana pemerintah atau ilmuwan jahat. Mungkin yang mau nutupin adalah ego kolektif kita. Ego para ilmuwan mapan yang gak mau ganti buku yang sudah mereka tulis selama 30 tahun. Ego birokrasi yang gak mau repot dengan polemik internasional dan ancaman penghentian proyek pembangunan. Dan mungkin juga ego kita sebagai bangsa yang takut kalau penemuan ini ternyata salah, kita akan jadi bahan tertawaan. Padahal, ilmu pengetahuan sejati itu gak pernah takut salah. Ilmu pengetahuan itu cuma takut sama satu hal, keheningan. Saat ini, Gunung Padang dalam mode senyap. Ribuan tahun misteri tersembunyi di bawah jutaan ton tanah, menunggu digali, menunggu dibuktikan. Dan kita cuma bisa menatap bukit batu itu, bertanya-tanya, apakah kita akan selamanya membiarkan potensi peradaban terhebat di dunia terbenam begitu saja, hanya karena kita terlalu takut untuk tahu kebenarannya? Gimana menurut lo? Apa yang harusnya kita lakukan sama Gunung Padang? Apa yang paling lo takutin dari pembuktian klaim 20.000 tahun itu? Coba sampaikan argumen lo di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau lo pengen gue bahas misteri-misteri atau skandal-skandal yang sengaja ditutup-tutupi lainnya, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel Tahu Gak Sih Lu, kita nggak pernah takut buat ngebongkar kebenaran. Sampai ketemu di video berikutnya.